Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FTS Miltech. Coba kita bayangkan sebuah alat yang telah ada sejak abad ke-16, namun masih bisa menghadirkan sensasi yang sama hingga hari ini. Yang dimana di tengah-tengah kemajuan teknologi yang serba canggih ini, ada sebuah rahasia lama yang tetap hidup. Yap, itu adalah pistol angin uklik atau pompa. Meskipun berasal dari masa lalu, namun alat yang satu ini terus mendapatkan inovasi dan pembaruan agar tak tenggelam oleh arus perkembangan teknologi modern saat ini. Nah, bagaimana alat ini yang begitu sederhana bisa bertahan dan bahkan semakin canggih? Di mana tradisi bertemu dengan inovasi untuk tetap relevan di dunia yang terus berubah? Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah yang panjang, mengenal lebih dekat komponen-komponen yang membentuknya, dan mengungkap bagaimana mekanismenya dapat bekerja serta fakta-fakta lainnya. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Senapan angin pertama kali tercatat dalam sejarah pada awal abad ke-16 di Eropa sebagai alat yang menggunakan prinsip tekanan udara untuk melontarkan proyektil. Konsep ini dianggap revolusioner karena menawarkan alternatif senjata api yang lebih tenang, bebas asap, dan lebih stabil dalam kondisi basah. Nah, salah satu perangkat pertama yang diciptakan yakni pada abad ke-15 dengan mekanisme sederhana yang menggunakan pompa manual untuk menciptakan tekanan udara. Lalu cerita berlanjut kepada abad ke-16. Di mana Bartholomeus Gilardoni dari Austria menciptakan Gilardoni Air Rifle yang terkenal karena digunakan oleh tentara Austria dalam Perang Napoleon. Senapan ini mampu menembakkan hingga 20 proyektil dalam satu pengisian, teknologi yang sangat-sangatlah canggih pada masanya. Lalu pada abad ke-17, kegunaan dari senapan angin mulai berkembang sebagai alat berburu dan keperluan militer. Karena keunggulannya seperti suara tembakan yang tidak keras, tidak membutuhkan musuh yang mahal dan juga sulit didapat, serta tentunya akurasi yang baik pada jarak menengah. Yang dimana bisa kita simpulkan pada abad ini senapan angin sendiri biasanya hanya dimiliki oleh kaum bangsawan dan juga pasukan elit. Lalu cerita berlanjut pada abad ke-19. Teknologi senapan angin semakin maju. Desainnya lebih sederhana dan mudah digunakan, sehingga mulai digunakan secara luas untuk berburu, untuk olahraga menembak, dan juga hiburan. Dan di awal abad ke-20, muncul mekanisme uklik yang menggunakan pompa manual untuk menciptakan tekanan udara. Sistem ini populer karena murah diproduksi, mudah dirawat, dan bahkan bahan bakunya seperti baja, kuningan, dan kayu tersedia melimpah. Senapan uklik menjadi favorit di kalangan pemburu dan pencinta olahraga menembak, terutama di pedesaan. Di era modern, senapan angin uklik terus berkembang dengan inovasi seperti penggunaan material modern seperti polimer, aluminium, dan baja tahan karat untuk membuatnya lebih ringan dan tahan lama. Mekanisme pompanya juga semakin efisien, memungkinkan pengguna menghasilkan tekanan lebih tinggi dengan usaha yang minimal. Lalu ada juga pada beberapa model yang dilengkapi dengan teknologi modern, seperti teleskop untuk meningkatkan akurasi, inovasi pada sistem katup, dan ruang udara untuk daya tembak yang lebih stabil. Fitur keamanan dan desain ergonomis juga ditambahkan agar senapan nyaman digunakan dalam waktu lama dan aman dari kecelakaan. Senapan angin model pompa memiliki mekanisme yang menarik, terutama pada sistem pompanya. Pada bagian utama senapan angin ini, terdapat tabung receiver, tempat berbagai mekanisme internalnya bekerja. Lalu biasanya, seperti yang kita mention sebelumnya, tabung ini terbuat dari material seperti aluminium, alloy, baja, atau paduan magnesium alloy agar kokoh dan tahan lama. Dan langsung aja kita mulai bahas dari bagian bawah laras terlebih dahulu. Di sini kita akan menemukan pompa handle.
bagian yang digunakan untuk memompa udara. Handle ini dirancang agar bisa digunakan dengan dua tangan, sehingga lebih stabil saat dipompa. Gerakan pompa handle tersebut kemudian diteruskan oleh linkage, sebuah penghubung yang menghubungkan pompa handle ke yoke dan piston. Lalu tentunya seperti yang kita sebutkan tadi, ada juga yoke. Komponen ini memastikan piston dapat bergerak dengan baik saat kita memompa. Lalu selanjutnya ada pivot pin yang dipasang di linkage yang menjadi titik engsel, memungkinkan gerakan pompa yang mulus dan efisien. Sementara itu, seal o-ring terpasang pada piston dan tabung kompresi yang bertugas untuk mencegah udara bocor selama proses pemompaan. Biasanya seal ini sendiri terbuat dari karet berkualitas yang sangat-sangat tinggi untuk memastikan kebocoran tidak terjadi. Sekarang mari kita lihat piston dan as piston. Nah, piston inilah yang bekerja keras untuk mengkompresi udara di dalam tabung kompresi hingga dapat mencapai tekanan yang tinggi. Tekanannya sendiri biasanya ada di antara 2000 hingga 3000 psi. Lalu udara ini masuk ke tabung kompresi melalui intake valve dan disimpan hingga kita siap untuk menembakkan sebuah proyektil. Nah, saat pelatuk ditekan, udara terkompresi dilepas melalui exhaust valve. Dari sana, udara diarahkan ke transfer port, sebuah saluran kecil yang menghubungkan tabung kompresi dengan laras senapan. Selanjutnya beralih ke laras atau barel. Laras atau barel adalah bagian yang menentukan akurasi tembakan. Selain itu juga panjang dan kaliber laras dirancang untuk jenis peluru tertentu. Misalnya kaliber 4,5 mm populer untuk olahraga, sedangkan 5,5 mm biasa digunakan untuk berburu. Seperti yang bisa kita lihat, setiap komponen ini bekerja sama untuk menciptakan tekanan udara, melontarkan peluru, dan memberikan pengalaman penembakan yang presisi. Mekanisme ini akan menunjukkan bagaimana setiap bagian dirancang dengan detail untuk menghasilkan senapan angin yang handal. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari setiap part dengan panjang lebar, sekarang kita lanjut ke bagian yang ditunggu-tunggu, yakni bagaimana senapan angin dapat bekerja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggerakkan komponen yang disebut pusher. Seperti yang kita lihat di sini. Ketika peluru dimasukkan, pusher berfungsi untuk memastikan peluru berada pada posisi yang tepat di dalam laras. Pusher akan mendorong peluru ke tempat yang semestinya agar siap untuk ditembakkan. Selain itu, pusher juga berperan dalam mempersiapkan trigger mechanism yang memastikan senjata siap digunakan. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mendorong atau menarik bagian pump handle. Ketika pump handle digerakkan, dengan cara ditarik atau didorong, gerakan ini akan diteruskan ke linkage, lalu ke pivot pin, yoke, as piston, dan terciptalah tekanan udara yang masuk melalui intake valve. Nah, di sini udara yang masuk akan disimpan dan dikompresi di dalam tabung kompresi. Dalam hal ini, proses ini seringkali disebut sebagai sistem pompa manual. Dan biasanya, untuk mendapatkan kompresi yang maksimal, kita memerlukan sekitar 10 hingga 30 kali penarikan dan pendorongan pada pump handle untuk mencapai tekanan yang optimal. Tentunya ini tergantung pada jenis dan kapasitas senapan yang kita gunakan. Lanjut ke langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga ini, kita harus mempersiapkan trigger system. Berhubungan tadi di langkah yang pertama sudah disiapkan, kini tugas trigger system hanya bertugas untuk menarik pelatuk triggernya saja. Mari kita amati bersama-sama. Ketika pelatuk trigger ditarik, sir yang bertugas untuk menahan hammer akan melepaskan kunciannya terhadap hammer. Dilanjut dengan hammer spring yang telah menyimpan tenaga akan mendorong hammer untuk memukul exhaust valve. Setelah hammer memukul exhaust valve, udara terkompresi akan keluar melalui transfer port, masuk ke dalam laras, dan mendorong peluru atau proyektil meluncur melalui laras. Dan begitulah mekanisme kerja dari senapan angin. Bagaimana? Jika masih bingung, kita jelaskan lagi dengan lebih singkat. Pertama-tama, siapkan trigger mechanism dengan cara menarik pusher ke belakang.
Setelah itu masukkan peluru. Kita lanjutkan ke bagian pengkompresian udara. Bagian ini disebut dengan pemompaan manual. Dan di saat kita memompa, tekanan udara yang masuk dan terbentuk melalui intake valve disimpan di dalam tabung kompresi. Lalu ketika trigger ditarik, sear akan melepaskan kuncian hammer. Hammer spring akan mendorong hammer memukul katup exhaust valve dan membuat udara yang telah terkompresi akan keluar melalui transfer port menuju laras untuk mendorong peluru atau proyektil keluar melalui laras. Dan itu dia keseluruhan mekanisme kerja dari senapan angin. Sebelum kita menutup pembahasan kali ini, mari kita renungkan sejenak tentang bagaimana sebuah alat sederhana seperti senapan angin uklik bisa bertahan dan terus berkembang dari masa ke masa. Dari sebuah penemuan di abad ke-16 yang revolusioner, kini senapan angin uklik tidak hanya menjadi alat berburu atau olahraga, tetapi juga menjadi simbol bagaimana tradisi dan teknologi bisa berjalan beriringan, beradaptasi, dan terus relevan di dunia yang terus berubah. Terus mengikuti perkembangan dan inovasi dalam teknologi adalah kunci untuk menjaga warisan ini tetap hidup dan dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga informasi yang kita bagikan tentang senapan angin uklik, sejarah, komponen, dan cara kerjanya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan seputar topik ini, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Support kita juga via Saweria atau Superb jika video ini kamu rasa bermanfaat. See you in the next video and thanks for watching.